Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang magnet, yaitu kalau misalkan pertemuan selanjutnya kita bahas tentang magnet itu sendiri, kemudian ada juga induksi magnet, maka kali ini kita membahas tentang induksi elektromagnet. Langsung saja untuk materi induksi elektromagnet kita bahas sekilas dulu, yaitu induksi elektromagnet adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnet. Flux magnet adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Jadi masih ingatkan percobaan dari Ørsted tentang medan magnet di sekitar aliran arus listrik. Maka induksi magnet ini atau induksi elektromagnetik ini konsepnya itu kebalikannya. Jadi di sekitar medan magnet itu akan terjadi aliran arus listrik. Jadi kalau terjadi perubahan medan magnet atau terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet atau boleh terjadi perubahan flux magnet, maka akan timbul aliran arus listrik di sekitar situ. Nah, di sini diselidiki oleh namanya Michael Faraday, membuktikan bahwa perubahan medan magnet itu dapat menimbulkan arus listrik. Galvanometer itu merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik yang mengalir. Jadi kalau misalkan kalian mau melakukan sebuah percobaan untuk mengetahui timbulnya arus listrik di sekitar perubahan dari medan magnet, itu kalian menggunakan alat disebut galvanometer. Terus kemudian gaya gerak listrik yang timbul akibat perubahan jumlah garis gaya magnet disebut GGL induksi. Sedangkan arus yang mengalir dinamakan arus induksi dan peristiwanya disebut induksi elektromagnetik. Jadi nanti kalau misalkan terjadi perubahan flux magnet atau terjadi perubahan garis gaya magnet, kemudian timbul arus listrik di sepanjang kawat misalkan, maka di sini itu gaya gerak listriknya disebut dengan GGL induksi, kemudian arus listrik yang mengalir itu disebut arus listrik induksi. Kemudian untuk skema dari induksi elektromagnetik itu gambarnya seperti ini. Jadi ini itu ada kawat yang dililitkan, kemudian dihubungkan dengan galvanometer. Nanti ada magnet yang digerakkan keluar masuk dari kumparan ini. Kalau misalkan kumparan ini dalam keadaan diam, kemudian magnet juga dalam keadaan diam, terus kemudian meskipun berada di sekitar situ, di dekat situ, maka tidak terjadi yang namanya perubahan flux magnet atau perubahan garis gaya magnet. Flux magnet itu bisa berubah ketika terjadi gerakan masuk keluar dari magnet ini. Nah, kemudian kalau terjadi gerakan keluar masuk magnet, maka nanti terjadi perubahan flux magnet yang akan menghasilkan GGL induksi dan kemudian akan menghasilkan arus induksi yang mengalir di sepanjang kawat ini. Kemudian nanti akan terdeteksi oleh galvanometer. Jika di sini itu nanti misalkan belum digerakkan, maka galvanometer itu jarumnya juga tidak bergerak. Tetapi ketika magnet itu digerakkan keluar masuk, maka nanti terjadi arus listrik di sini timbul. Arus listrik nanti akan terdeteksi oleh penyimpangan jarum galvanometer. Jadi adanya induksi elektromagnet disebabkan oleh perubahan jumlah garis gaya magnet yang berada dalam cakupan sebuah kumparan. Adanya induksi elektromagnetik dapat dipahami melalui sebuah percobaan sederhana menggunakan magnet, kumparan, dan galvanometer seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi magnet itu digerakkan keluar masuk kumparan. Kemudian selanjutnya seperti yang sudah saya singgung sedikit tadi, awalnya sebuah magnet berada diam di dekat kumparan yang terhubung dengan galvanometer. Misalkan mula-mula terdapat 3 garis gaya, maka di sini itu kalau misalkan magnet itu diam, maka galvanometer ini jarumnya itu tidak bergerak alias tidak ada aliran arus. Selanjutnya ketika magnet itu digerakkan memasuki kumparan, maka di sini akan
terjadi pertambahan jumlah garis gaya, yaitu yang awalnya 3 menjadi 5 misalkan, maka jarum galvanometer itu akan menyimpang yang membuktikan bahwa adanya arus listrik yang mengalir. Kemudian pertambahan jumlah garis gaya yang menembus kumparan menyebabkan adanya arus listrik atau aliran arus listrik, sehingga jarum galvanometer menjadi bergerak. Arus listrik yang mengalir pada kumparan muncul karena adanya beda potensial pada ujung-ujung kumparan. Beda potensial yang timbul pada ujung kumparan itu disebut dengan gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Kemudian selanjutnya kita bahas lebih lanjut tentang GGL itu sendiri atau GGL induksi ini. Nah, gaya gerak listrik induksi merupakan beda potensial yang timbul pada ujung-ujung kumparan karena pengaruh induksi elektromagnetik. GGL induksi dapat timbul melalui 4 cara, yaitu yang pertama, memutar magnet di dekat kumparan. Jadi kalau misalkan kumparannya itu diam, kemudian magnet itu diputar di dekatnya, maka itu nanti akan timbul GGL induksi. Kemudian memutar magnet di dalam kumparan. Nah, berarti di dalamnya. Kemudian menggerakkan magnet keluar masuk kumparan dan memutus atau menyambungkan arus listrik searah yang melalui kumparan. Nah, penerapan GGL induksi dapat dijumpai pada generator dan juga dinamo. Kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. Ya, ini tadi. Oke, kita masih membahas GGL induksi. Jadi ada faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. Yang pertama adalah laju gerakan magnet saat keluar masuk kumparan. Semakin cepat gerakan magnet ketika dia keluar atau masuk kumparan, maka semakin besar GGL induksi yang timbul. Sebaliknya, semakin lambat gerakan itu, maka GGL induksinya juga semakin kecil. Kemudian ada jumlah lilitan kumparan. Jadi semakin banyak lilitannya, maka GGL induksi juga semakin besar. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan atau daya tarik magnet. Semakin kuat magnet batang yang digunakan, maka besar GGL induksi itu juga semakin besar. Jadi ada 3 yang mempengaruhi, yaitu laju gerakan magnet, kemudian jumlah lilitan, dan yang ketiga adalah kekuatan atau daya tarik magnet. Kemudian selanjutnya ada penerapan induksi elektromagnetik. Tadi sudah saya singgung, yaitu tentang generator dan juga dinamo. Di sini generator yang pertama itu dibedakan menjadi 2, yaitu generator arus searah atau DC dan generator arus bolak-balik atau AC. Generator AC disebut alternator. Ciri generator AC menggunakan cincin ganda, sedangkan generator DC itu menggunakan cincin belah atau komutator. Bagian generator yang berputar disebut rotor, sedangkan bagian generator yang tidak berputar disebut stator. Untuk dinamo dibedakan menjadi 2 juga, yaitu dinamo DC dan dinamo AC. Prinsip kerja dinamo sama dengan generator, yaitu memutar kumparan di dalam medan magnet atau memutar magnet di dalam kumparan. Bagian dinamo yang berputar disebut rotor, bagian dinamo yang bergerak disebut stator. Kemudian selanjutnya adalah trafo atau transformator. Di sini trafo itu juga merupakan penerapan induksi elektromagnetik. Mungkin kalian sudah sering mendengar kata trafo, yaitu digunakan untuk mengubah tegangan. Jadi trafo itu untuk memperbesar atau memperkecil tegangan arus bolak-balik. Penggunaan trafo dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemui pada alat-alat elektronika seperti komputer, bel listrik, radio, dan sebagainya. Trafo dimanfaatkan pada alat pengelasan juga. Kemudian selain itu prinsip kerja trafo digunakan untuk mendistribusikan listrik dari pembangkit ke rumah masyarakat dengan tujuan melakukan penghematan biaya. Jadi kalau misalkan dari pembangkit itu kan besar tegangannya, maka ketika dia sampai di rumah-rumah, trafo itu digunakan untuk menurunkan tegangan. Jadi kalau semakin kecil tegangan itu nanti biayanya itu akan hemat.
Kemudian selanjutnya adalah masih trafo. Jadi kalau misalkan kita lihat bentuknya trafo itu seperti ini, yaitu di sini ada inti besi lunak, kemudian dililiti oleh kumparan, yaitu di sini misalkan bagian primer, kumparan ada juga di bagian sekunder. Nah, terus kemudian trafo terdiri dari dua bagian, yaitu bagian primer dan sekunder. Di tengahnya terdapat inti besi lunak. Peran kumparan primer adalah sebagai input atau masukan, sedangkan kumparan sekunder sebagai output atau keluaran. Jadi kalau misalkan pada kumparan primer, maka jumlah lilitannya ya disebut dengan jumlah lilitan primer, kemudian arusnya disebut arus primer, kemudian tegangannya juga tegangan primer. Sebaliknya atau begitu juga dengan yang sekunder. Kemudian trafo itu terdiri dari dua jenis, yaitu trafo step up dan juga trafo step down. Apa bedanya? Yaitu kalau trafo step up itu berfungsi untuk penaikan tegangan, kalau step down itu menurunkan tegangan. Bedanya terletak yang pertama di jumlah lilitannya. Jadi bedanya ini, kalian lihat jumlah lilitan atau N itu primernya lebih kecil daripada sekunder, sedangkan kalau step down itu sebaliknya. Begitu juga yang tegangan dan juga arus listrik itu kebalikannya. Kalian perhatikan di slide ini. Selanjutnya langsung ke persamaan trafo. Jadi di sini misalkan ada soal trafo, biasanya akan menghitung misalkan tegangan outputnya berapa, seperti itu. Jadi untuk trafo itu ada persamaan trafo ideal. Itu akan berlaku seperti ini, NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Jadi untuk I itu kebalikan dari N dan V ya. Sedangkan untuk trafo tidak ideal, maka hanya berlaku NP per NS sama dengan VP per VS. Jadi untuk arus itu tidak berhubungan dengan jumlah lilitan dan tegangan secara langsung dalam bentuk persamaan seperti ini. Kemudian untuk efisiensi trafo itu bisa dicari menggunakan perbandingan antara daya sekunder dibagi daya primer dikalikan 100%, atau karena daya itu tegangan dikalikan kuat arus, maka P itu diganti V kali I, berarti VS kali IS per VP kali IP kali 100%. Jadi N itu adalah jumlah lilitan, P itu tegangan, I itu kuat arus, dan P itu adalah daya. Ini adalah persamaan untuk efisiensi trafo. Contoh misalkan ada soal seperti ini, misalkan ini bukan efisiensi sih, tapi kesebandingan antara tegangan dan juga jumlah lilitan. Sebuah trafo step down memiliki tegangan primer 220 dan tegangan sekunder 110. Jumlah lilitan pada kumparan primer 1500 dan lilitan pada kumparan sekunder berapa? Nah, berarti di sini itu kalian perhatikan kok tahu step down, karena di sini tegangan sekundernya itu lebih kecil daripada yang tegangan primer. Kemudian kalau kumparan primernya itu 1500 atau NP-nya 1500, maka NS berapa? Berarti kesebandingan antara V dan N saja digunakan. Berarti VP per VS sama dengan NP per NS kita masukkan, berarti 220 dibagi 110 sama dengan 1500 dibagi NS, maka akan ketemu NS sebanyak 750 lilitan. Gampang kan? Itu untuk pembahasan tentang trafo. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang gelombang elektromagnetik atau GEM. Jadi di sini untuk gelombang elektromagnetik itu sebenarnya pernah mungkin kita singgung di materi gelombang dulu. Berdasarkan mediumnya itu ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik itu gelombang itu butuh medium untuk merambat, sedangkan gelombang elektromagnetik itu dia bisa merambat tanpa membutuhkan medium, seperti itu. Jadi kita bahas lebih lanjut untuk gelombang elektromagnetik ini di sini. Untuk gelombang elektromagnetik adalah perambatan kuat medan listrik E dan kuat medan magnet H yang saling tegak lurus satu sama lain, yang
atau misalkan E-nya ini nggak usah kita simbolkan juga tidak apa-apa. Kemudian hanya itu kita hapus juga tidak apa-apa, karena di sini tidak ada gambarnya seperti itu. Yang saling tegak lurus satu sama lain, yang tidak lain merupakan perambatan energi berupa radiasi dan tidak memerlukan medium. Jadi perambatan energi radiasi dan tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Kecepatannya untuk semua gelombang elektromagnetik itu sama, yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, sama dengan kecepatan cahaya. Dan dia gelombang elektromagnetik itu berupa gelombang transversal. Kemudian langsung selanjutnya itu ada spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi kalau gelombang elektromagnetik itu dipilah-pilah berdasarkan frekuensinya, maka ada beberapa spektrum dari GAM ini. Di sini saya menyebutkan 8, saya urutkan langsung mulai dari frekuensinya terkecil sampai yang terbesar. Jadi nomor 1 itu frekuensi terkecil, nomor 8 nanti frekuensinya paling besar. Sedangkan panjang gelombangnya itu mulai dari terbesar sampai terkecil. Jadi kalau yang nomor 1 panjang gelombangnya terbesar, nomor 8 panjang gelombangnya terkecil. Ya, langsung saja untuk nomor 1 itu ada gelombang radio. Gelombang radio itu salah satu jenis gelombang elektromagnetik. Jadi kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini dimanfaatkan untuk teknologi radio. Sedangkan untuk nomor 2 itu gelombang TV. Ini maaf ini keliru, yaitu gelombang TV itu dimanfaatkan untuk teknologi televisi. Jadi dia frekuensinya sedikit lebih besar daripada gelombang radio. Kemudian langsung yang ketiga itu gelombang mikro atau gelombang radar biasanya namanya. Salah satu contoh penggunaan gelombang mikro itu pada oven microwave atau oven yang berupa efek panas untuk memasak. Gelombang mikro dapat mudah diserap oleh benda dan juga menimbulkan efek pemanasan. Selain itu, gelombang mikro itu juga digunakan untuk mesin radar atau untuk radar pesawat, itu juga menggunakan gelombang mikro. Kemudian yang keempat ada sinar inframerah. Nah, ini manfaatnya yaitu untuk remote TV dan juga untuk transfer data di ponsel. Mungkin kalian sering mendengar istilah sinar infrared atau sinar inframerah. Ini juga salah satu spektrum GAM atau gelombang elektromagnet. Kemudian yang kelima adalah cahaya tampak. Untuk cahaya tampak itu ini yang bisa dilihat oleh manusia. Kalau yang lain kan tidak bisa dilihat oleh manusia. Kalau yang cahaya tampak itu bisa dilihat cahaya, yaitu terdiri dari 7 warna, yaitu Magicu Hibiniu atau Magicu Hibiu biasanya. Jadi kalau misalkan diurutkan dari frekuensinya dari paling kecil itu adalah merah itu yang paling kecil, ungu itu yang frekuensinya paling besar. Sebaliknya kalau misalkan panjang gelombang yang paling besar itu adalah merah dan paling kecil ungu. Dan nomor 6 itu ada sinar ultraviolet atau sinar UV. Di sini fungsinya itu bisa bermanfaat, bisa juga berbahaya. Kalau misalkan yang berbahaya itu kan sinar UV dari matahari itu kan bisa mungkin menyebabkan kanker kulit seperti itu. Kalau misalkan manfaatnya itu ada untuk detektor membedakan uang asli dan uang palsu. Kemudian selanjutnya ada sinar X atau sinar Röntgen. Biasanya mungkin kalian mendengar istilah Röntgen itu ketika di rumah sakit untuk mengetahui misalkan bagaimana bentuk tulangnya dan sebagainya. Nah, gelombang sinar X sering disebut dengan sinar Röntgen karena gelombang ini banyak dimanfaatkan untuk kegiatan Röntgen di rumah sakit. Jadi dia bisa melihat bagian dalam tubuh itu tanpa melakukan pembedahan. Itu digunakan sinar X. Kemudian yang ke-8 yang terakhir itu ada sinar gamma. Sinar gamma itu gelombang yang frekuensinya paling besar dan panjang gelombangnya paling kecil. Di sini daya tembusnya paling besar, bisa menembus plat besi. Salah satu fungsi sinar gamma itu digunakan dalam kedokteran yaitu untuk membunuh sel kanker, terapi sel kanker, dan juga untuk sterilisasi alat-alat kedokteran. Jadi itu adalah manfaat sinar gamma. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan
ke-8 sinar itu mempunyai kecepatan rambatan yang sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8, karena semua itu termasuk dalam satu kesatuan, yaitu gelombang elektromagnetik. Tetapi di sini frekuensi dan panjang gelombangnya yang berbeda-beda, manfaatnya juga berbeda-beda. Jadi masing-masing spektrum game itu mempunyai manfaat yang bisa dirasakan oleh manusia. Jadi mungkin itu untuk materi dari induksi elektromagnetik dan juga gelombang elektromagnetik. Kalau misalkan kalian masih ingin informasi lebih lanjut, misalkan tentang spektrum game di kehidupan sehari-hari, misalkan kalian bisa browsing di internet banyak, atau mungkin membaca sumber-sumber buku yang lain juga banyak. Sudah, jadi mungkin sampai sini dulu untuk penjelasan materi induksi elektromagnetik. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.